Welcome to my channel. Oke, selamat datang di channel Bung Harpa, saluran yang menjadi mata dan telinga para pecinta tim nasional Indonesia. Bahas timnas, gas terus. Oke, teman-teman semua, di edisi kali ini gue mau bahas apa yang terlewat dari pertandingan kemarin Indonesia dan Australia, dan gue mau bawainnya santai aja. Jadi nggak terlalu hard news, nggak terlalu straight news, dan mungkin agak sedikit ada dead air sedikit. Gue mungkin minum atau apa, dan gue akan bikin video ini agak lumayan lama ya, mudah-mudahan kalian gak berkenan. Jadi ini temanya nih, kalau di istilah jurnalistik itu feature ya, feature. Jadi ya campur-campur lah intinya. Gue akan mengepul semua informasi yang mungkin terlewat dalam 24 jam terakhir. Jadi ini gue rekam jam 7 kurang 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadi tepat hampir 24 jam sejak kick off Indonesia lawan Australia kemarin. Kita semua tahu hasilnya lah. Kalau untuk hasil gua rasa kita semua udah tahu, dan bahkan sudah bisa menilai secara kasar ya bagaimana pertandingan ini berlangsung dan penerimaan hasilnya pun seperti apa. Sebenarnya gue mau ngangkat video ini kemarin malam, tengah malam lah, subuh ya. Setelah gue ngangkat video yang pertama, hasil pertandingan langsung dari stadion. Tapi karena satu dan lain hal, karena juga waktu ngomong 5 menit, udah enak, tiba-tiba baterainya habis, terus capek, ya udahlah besok. Nah, cuman untuk nggak membuat kalian mendapatkan informasi yang double, yang sama dengan mungkin podcast-podcast lain yang juga sudah mengangkat. Jadi gue akan mengupas dari banyak angle yang berbeda. Mungkin ada 1, 2, 3 yang agak sama atau mirip, ya nggak apa-apa, karena ada konteksnya di sini. Gue tetap sajikan ke kalian, tapi gue berusaha untuk memberikan angle yang berbeda dan bahkan mungkin nggak ada di mana-mana. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, jadi yang pertama soal pemain dulu. Jadi pemain sebagian besar sudah kembali ke asalnya masing-masing, ke klubnya masing-masing. Kalian juga pasti udah dengar yang ini. Kemarin Jay Itzes dan Martin Paes, sang pahlawan kita yang tampil sangat luar biasa dan menjadi man of the match dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia round ketiga kemarin, pertandingan tanggal 5 September lawan Arab di Jeddah, dan juga kemarin di Gelora Bung Karno itu sudah langsung terbang ke Dallas, Texas, Amerika Serikat. Perlu kalian ketahui, penerbangannya ini tidak kurang dari 20 jam. Mungkin udah pasti lebih ya, karena ke Eropa aja itu in total bisa 20 jam. Ke Amerika mungkin 30 jam dengan transit ya. Tergantung dia naik apa. Yang pasti ini bukan perjalanan yang pendek. Ini perjalanan yang sangat melelahkan. Walaupun naik bisnis sekalipun, kalian bisa bayangkan duduk mungkin total sekitar 20 jam. Ya, jadi mungkin ke Singapura dulu 2 jam, lalu mungkin ke Dubai dulu mungkin 6 jam, lalu terbang ke Texas 12, 13, 14 jam, nggak tahu berapa. Jadi ini perjalanan yang sangat jauh. Biarpun duduk senyaman apa, nggak usah duduk deh. Kalian bayangin aja di dalam kamar selama 25 jam kan bosan juga. Jadi ini sedikit gua angkat untuk kita punya sense of sense of sacrifice ya. Jadi kita harus bisa merasakan juga pengorbanan mereka supaya kita bisa menghargai perjuangan mereka. Oke? Jadi semoga para pemain bisa segera kembali ke klubnya. Jay Itzes juga. Kalau Jay Itzes agak lumayan pendek lah perjalanan ya. Mungkin sekitar dari sini, kalau dia anggaplah naik Qatar ya, ke Doha itu sekitar 8 jam, ke Italia mungkin sekitar 6 jam, jadi 14 jam sama transit ya, nggak sampai 20 jam total ya. Cukup melelahkan juga dan sangat luar biasa dia bermain kemarin. Salah satu juga faktor keberhasilan kita bukan hanya menahan imbang Australia, tapi mencatatkan clean sheet
ya, melawan Australia yang peringkatnya sangat jauh terpampang ya di antara Indonesia dan Australia ya. Oke. Seperti yang gue bilang tadi, gue bawainnya santai. Jadi kalau kalian yang bosen, yang yang nggak betah dengan feature, dengan tema seperti ini, ya nggak apa-apa. Ini gue juga sambil bawainnya relax saja sambil kita teh tawar, minuman paling gue suka di dunia ini, teh tawar hangat. Siapa tahu mungkin ada endorse dari teh mau naruh iklan di sini. Siapa tahu ada sales manajernya, boleh silakan. Alright. Dan ada pemain-pemain lain ya, kembali ke Eropa kebanyakan, ada Verdonk ke Nijmegen, macam-macam ya, Ivar Jenner ke Utrecht dan seterusnya lah, Nathan ke London. Alright. Untuk hasil pertandingan dulu ya, sebelum nanti kita yang hasil pertandingan, sedikit gue repetitif. Kalau buat gue ini adalah hasil yang patut kita syukuri ya. 2 pertandingan menghadapi tim kuat dunia, tim yang langganan juga lolos ke Piala Dunia, tim 2 dari yang terbaik di Asia ya. Kalau kita lihat, memang tim terbaik Asia saat ini dipegang Jepang dengan peringkat 18. Nah, Australia itu udah di peringkat 4 di antara tim Asia. Australia itu di peringkat 24. Jadi ini dengan catatan peringkat sebelum putaran round ketiga ini ya. Jadi Australia itu peringkat 24, kita 133. Jadi hitung aja bedanya tuh 109 ya. 109. Jadi cukup jauh, tapi kita bisa menahan Australia dan tidak kebobolan ya. Dan bahkan sempat menyulitkan mereka di awal-awal. Nah, dengan Arab Saudi agak sedikit peringkatnya memang agak sedikit jelek, 56, tapi Saudi is still Saudi. Buktinya mereka bisa mengalahkan mengalahkan China 2-1 ya, walaupun China lemah. Ini juga kita bisa lihat dari 2 sisi nih ya, seperti perlu juga kita ketahui. Dan dari jauh-jauh hari gue udah bilang ya, waktu drawing di Kuala Lumpur, di mana gue hadir di sana, waktu itu gue menginterview perwakilan Jepang, tapi memang nggak ada pelatih utamanya, gue lupa namanya siapa. Terus gue interview juga Graham Arnold langsung, dan gue interview juga Brankovic ya kalau nggak salah, pelatihnya China, yang paling koar-koar, bahasa gampangnya ya, yang paling koar-koar itu Brankovic. Dan di situ gue ngelihat justru ini biasanya menutupi kekurangan, biasanya yang kalem-kalem, yang sedang-sedang aja itu biasanya ada isinya. Waktu itu gue, kalau kalian yang mengikuti channel gue dan hampir selalu nonton, itu pasti ngeh lah sedikit ya soal ini. Dan gue bilang waktu itu, dan juga memang gue sedikit research posisi ranking China itu posisinya bawah lah, nggak bagus-bagus amat ya, 87. Terus juga pemain mereka, materi mereka juga gue lihat biasa-biasa aja. Liga mereka juga pokoknya nggak ada yang spesial lah. Jadi gue berkesimpulan Cina adalah tim terlemah di grup C di luar Indonesia ya, pesaing-pesaing kita semua gitu. Dan bahkan ketika kita berhadapan dengan 2 tim yang boleh dikatakan 2 tim terbaik, salah 2 terbaik, yaitu Arab dan Australia, yang kita expect memang ya nggak mudah lah. Ternyata ya memang nggak mudah, tapi kita berhasil mencuri 2 poin. Itu berarti selain secara perolehan poin ini membuat kita sangat resisten gitu ya. Kita sekarang ada di peringkat 4 berarti kan. Tapi juga membuat kepercayaan diri kita tumbuh. Loh, kita lawan Australia kita bisa nahan, lawan Arab away kita bisa nahan. Artinya target bahwa kita bisa mencoba untuk mencuri kemenangan kali ini ya, dari Cina, terutama dari Cina ya, ini terbuka lebar ya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, optimisme dari 2 hasil round ketiga ini. Kita harus bisa mencuri kemenangan lah dari China, dan dari Bahrain juga ya harusnya bisa juga, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Itu. Nah,
Ya, jadi posisi kita sekarang ada di peringkat 4 sementara ini ya teman-teman ya. Lucu nih, ini benar-benar konstelasi grup dengan hasil dari 2 pertandingan awal di round 3 ini di grup C ini memang luar biasa ya. Jadi nggak salah yang banyak dikatakan oleh orang bahwa grup C ini grup neraka, tapi neraka bagi bagi semuanya nih. Kecuali Jepang lah mungkin ya, kalau kita sepakat. Ya jadi Jepang itu still Jepang lah. Memang secara peringkat itu. Jadi gini lah teman-teman ya, peringkat itu kan juga sebagai penanda ya. Penanda kan juga kadang-kadang seperti arah rambu-rambu, memang kadang-kadang nggak selalu tepat. Tapi kan 80-90% itu memang menunjukkan keadaan keadaan di lapangan ya. Walaupun ada beberapa kasuistis seperti Indonesia misalnya. Ya Indonesia dibilang peringkat 133, tapi kan memang dalam 2-3 bulan terakhir, 3 bulan 4 bulan terakhir mungkin ya, kita kedatangan para pemain yang luar biasa materinya. Tapi itu belum terkejawantakan dalam banyak kesempatan sehingga intinya tidak selaras lah, tidak simetris antara materi yang sekarang kita punya dengan peringkat yang ada. Nah nanti ini akan lama-lama menyesuaikan teman-teman. Kalau kita bisa mengejauhantakan materi-materi pemain kita itu dengan kemenangan-kemenangan dan meraih poin demi poin. Karena kemarin kan lawan Arab itu kita kalau nggak salah dapat poin sekitar 5 tambahannya karena imbang. Nah dengan Australia yang peringkatnya jauh lebih tinggi, lebih baik kita bisa imbang, poinnya juga dapat lebih tinggi, dapat 8. Jadi kalau kita sedikit bicara peringkat, maka peringkat Indonesia memang belum diupdate ya, di FIFA, tapi kalau dari hitung-hitungan terakhir itu peringkat kita naik jadi 131 kalau nggak salah ya. Pokoknya naik ya 130 atau 31. Tapi ya itu nanti dulu lah, nggak terlalu penting. Nah balik lagi soal hasil pertandingan ini membuat konstelasi di grup C ini menjadi di luar ekspektasi semua. Sekali lagi kecuali Jepang ya. Saudi memang betul ya. Saudi memang sesuai ekspektasi ada di 3 besar. Karena kan kalau kita sepakat 3 besar ini akan menjadi milik Jepang. Ini prediksi awal ya. Jepang, Saudi dan juga Australia. Tapi kan yang nggak diduga adalah Australia. Ya mereka bahkan 2 pertandingan itu tanpa kemenangan dan tanpa bisa mencetak gol. Ini alarm juga nih buat Tuan Graham Arnold. Walaupun gue agak pity ya, agak kasihan juga karena udah tua ya. Dan orangnya juga baik, respect dengan lawan. Berapa kali juga di interview speak up. Dan kemudian ada Bahrain juga dan Indonesia yang tidak diduga-duga justru bisa menahan 2 kekuatan Asia, 2 raksasa Asia. Australia tercecer di peringkat 5, China mungkin yang agak sesuai dengan dugaan, sama seperti Jepang. Kalau Jepang diprediksi akan juara grup, ada di peringkat atas. Kalau China memang sudah diprediksi akan di peringkat bawah. Tapi tadinya kan banyak yang menganggap Indonesia ini akan tercecer di peringkat 5 atau 6. Ya, tapi ternyata Indonesia ada di peringkat 4. Jadi ya balik lagi ungkapan yang mengatakan dalam sepak bola apapun bisa terjadi, terdengar klise ya, tapi ketika seorang Jay Itzes yang mengatakan itu di pertandingan sebelum lawan Arab ya waktu preskon, ya gue percayalah ya, the real captain Bang Jay ini. Oke, ya itu dari hasil pertandingan. Dan oh iya kemarin ada satu hal lagi yang ingin gue angkat ini soal VAR. Ya, berkali gue udah mengangkat ini jauh-jauh hari sebulan lalu karena dapat konfirmasi jawaban dari teman-teman di AFC. Memang kalau untuk round 3 ini VAR ya. Ini sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru subscribe channel gue atau mungkin baru nonton atau apa. Ini udah jauh-jauh hari gue mengatakan round 3 itu semua mandatori pakai VAR. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya ada VAR, fasilitasnya ada. Waktu gue masuk ke dalam ngambil gambar rumput GBK 25 jam sebelum kick off itu ada VAR, dan kemarin ada VAR. Cuman seingat gua, karena gua kan di tribun kemarin ya, di GBK di dalam. Jadi seingat gua tuh nggak ada sekalipun wasit yang memimpin pertandingan itu Salman siapa gitu ya, gue lupa, dari Qatar. Itu dia menggunakan VAR. VAR review tuh seingat gua hampir nggak ada. Bukan nggak ada VAR-nya ya, bukan nggak ada toolsnya ada, dan itu harus ya diwajibkan oleh AFC di round 3 ini. Tapi wasit yang kemarin itu tidak menggunakan sama sekali. Nggak tahu kenapa. Atau memang ada, gua nggak ngerti ya. Kalian yang nonton kemarin di TV tolong kasih tahu. Seingat gua, sepenglihatan gua tuh nggak ada. Kalaupun ada mungkin 1 kali doang gitu loh ya. Pokoknya hampir nggak dipakai lah gitu. Gua nggak bilang apa-apa sih, cuman dan kemarin pun nggak
seingat gua nggak terlalu ada keputusan yang kontroversi. Sekali lagi karena gua ada di media Tribun, dan sekali lagi bukan gua menjelekan bangsa kita sendiri, tapi memang beda ketika seperti di Qatar kemarin di Piala Asia senior U23 atau di beberapa event lain lah. Ya, itu biasanya di media Tribun itu biasa satu meja nih kayak gini teman-teman, ada 3 bangku nih untuk wartawan atau jurnalis. Nah, nanti biasanya ada satu layar kecil untuk kita ngeliat replay dan segala macam. Jadi kayak kita bisa nonton TV juga. Jadi kalau ada yang kita nggak kelihatan atau kelewat, itu bisa ada replaynya, kita bisa lihat. Nah, kemarin nggak ada. Jadi makanya ada beberapa teman yang juga nyetel TV ya di mejanya mereka, supaya kalau ada yang terlewat dia bisa lihat. Nah, kemarin gue nggak ngelihat ya apakah VAR-nya itu dipakai atau enggak oleh wasit yang memimpin pertandingan, atau memang ada. Ya seingat gue sih nggak ada. Oke, ini juga jadi satu catatan. Walaupun nggak ada masalah ya, kalau nggak perlu ya nggak ada. Karena kan ada 4 hal yang akan melit untuk digunakan VAR. Itu kalau gue nggak salah nih, mistaken identity, misalnya dia salah memberikan kartu kuning atau salah memberikan kartu merah. Terus pelanggaran yang mungkin berujung pada penalti, pelanggaran yang bisa berujung pada kartu merah, dan juga kalau nggak salah gol nggak gol ya, kira-kira seperti itu gitu. Jadi ya kalau emang nggak ada yang harus digunakan ya nggak usah dipaksakan juga ya. Meskipun gue sedikit mau flashback, agak cukup menarik kalau kita masih ingat Piala Dunia 2022 ya di Qatar, itu pertandingan intensitasnya tinggi, kualitasnya juga tinggi, ada banyak insiden-insiden, tapi wasit saat itu selama 120 menit nggak pakai VAR sama sekali. Itu juga cukup menarik ya. Tapi itu udahlah, kita tinggalkan. Sekedar ini aja komparasi ya. Nah, kemarin juga soal rumput. Nah, ini gue mungkin sekali lagi mungkin satu-satunya platform apapun itu, baik yang konvensional maupun yang platform sosial media seperti ini. YouTube kan sosial media hitungannya, atau TikTok atau IG, Snake atau apapun itu, yang mengangkat soal kondisi rumput Gelora Bung Karno. Jadi setelah preskon, habis hujan itu gue sempat masuk ke dalam lapangan. Jadi gue ambil gambarnya dan bahkan gue zoom ke arah rumputnya itu. Memang di area pinggir-pinggir, tapi pinggir udah bagian dalam, lumayan lah, kira-kira dapat sekitar 15-20% bagian dalam lapangan itu yang gua zoom. Dan kalian, ini yang gue bilang, kalau kalian selalu rutin ngikutin channel gue itu pasti tahu itu. Gue bikin judulnya rumput GBK lebih bergelombang daripada rumput tetangga. Nah, cuman gue juga nggak mau terlalu bilangnya apa sih? Minum dulu ya, masih agak gak enak badan nih. Gue juga nggak mau terlalu nggak mau terlalu judging ya, karena gue bukan ahli rumput ya. Cuman dari pandangan mata waktu itu gue bilang, jadi gue sertakan gini teman-teman ya, sebagai football enthusiasm sama seperti kalian. Jadi karena gue berkesempatan untuk bercerita ke kalian, gue juga nggak bisa sembarangan ketika memberikan standing point atau pendapat ya. Ya bisa aja sih orang sembarangan mengatakan itu A, itu B, ini tolol, ini pinter. Ya selama lu ada datanya, ada statistiknya, itu harus begitu. Ya jangan hanya ngomong misalnya ini tinggi, ini pendek. Apa ukuran tinggi pendek itu? Ya misalnya berapa sentimeter, berapa meter, atau panas itu ada ukurannya Celsius. Jadi data itu perlu. Makanya kemarin gue kasih fakta dan gambar itu untuk kalian juga bisa membandingkan apakah pendapat gue kemarin itu soal lapangannya itu kurang maksimal itu betul apa enggak gitu. Memang beberapa hari sebelumnya Pak Erick Thohir, kalau gue nggak salah, dengan pejabat teras GBK itu sudah datang mengunjungi. Ya, beliau mengatakan ini sudah hijau semua, kita sudah ready for the match gitu kan. Oke, memang hijau dan memang betul ya, ditanamnya juga dengan sistem gulung karpet, seperti karpet gulung gitu ya rumputnya ya. Benar, memang seperti itu. Cuman nanamnya nggak rapih gitu loh, nyambungnya nggak rapih, masih ada nonjol-nonjol. Nah itu gue kasih videonya kan. Sama teman-teman semua gitu. Nah memang ada 1-2 yang berpendapat, which is nggak ada masalah ya, kita let's agree to agree and disagree. Mari kita setuju untuk setuju dan tidak setuju. Ada 1-2 orang lah yang mengatakan, udahlah Bu, nggak apa-apa, tuh udah lumayan bagus gitu kan. Udah lumayan dibandingkan lawan Filipina dan Irak gitu. Kalau dibandingkan kalau dibandingkan kondisi lapangan waktu lawan Filipina dan Irak, lapangan di kampung gua juga mungkin lebih bagus. Tapi kan ini standar
udah internasional. Yang kita hadapin, yang akan kita jamu ini adalah tim-tim yang biasa main di Piala Dunia, bahkan di negara mereka masing-masing, seperti Arab Saudi, Australia juga gue rasa seperti itu ya, walaupun gue nggak pernah ke sana. Kemudian juga Jepang gue yakin pasti lapangannya kondisinya juga bagus. Nah makanya gue waktu itu bandingin, memang standarnya tinggi dengan di Qatar. Di Qatar itu gue rasa yang paling perfect yang pernah gue rasa injek ya rumput itu di dunia tuh. Karena jujur teman-teman ya, ini gue sekedar hanya informasi aja. Waktu 2023 di Istanbul itu habis pertandingan final Liga Champions itu gue sempet sneaking ke lapangan nginjek rumputnya. Bahkan kemarin waktu di Wembley abis final, gue juga sempet nginjek rumput Wembley. Termasuk juga di Qatar, itu paling bagus Qatar tetap teman-teman. Ini sebagai perbandingan ya. Jadi memang tinggi banget standarnya Qatar. Tapi GBK ini oke lah, mungkin gak usah sebagus Qatar, cuman paling gak mendekati lah. Nah ini gue lihat kemarin gak seperti itu. Nah kemudian gue juga gak mau dengan menyertakan gambar itu seolah-olah kayak kerjaannya nyalahin mulu. Makanya gue sediain gambar. Gue juga memberikan kesempatan buat teman-teman menilai bener gak sih pandangan gue ini bahwa ini kurang bagus. Ternyata pas pertandingan terbukti boncel-boncel. Bahkan kalau kalian ingat sekitar menit kedua atau ketiga, ketika awal-awal kita menggempur habis-habisan menekan pertahanan Australia, kalau nggak salah dapat 2-3 kali corner di awal-awal. Sandy Walsh waktu mau ngambil corner atau lagi di pinggir lapangan lah itu di arah ya di pinggir lapangan lah ya, di pojok itu dia kayak nginjek-injek rumput gitu loh. Mungkin ada yang kecabut atau apa gitu. Itu baru awal-awal loh, udah langsung kelihatan tuh ada masalah gitu. Jadi ya cuman gue juga nggak mau terlalu apa ya kayak cari-cari kesalahan terus kita langsung memaki-maki, nggak usah. Kadang-kadang gitu juga kontraproduktif. Yang penting ya udah kita kasih tahu nih ke teman-teman di GBK, ke Pak Erick Thohir bahwa Pak ada ini seperti ini. Ini faktanya. Ya kalau mereka nggak bereaksi ya itu konsekuensinya akan mereka terima ya. Tentunya kita akan bertanya-tanya, misalnya kita bayar tiket tapi kok kita nggak dapat tontonan atau tayangan yang minimal standar lah, lapangannya wajar gitu ya, bagus, mulus gitu. Dan gue bukan larinya juga ke pertandingan kita. Ya memang ngaruh juga sih teman-teman ya, karena di Qatar itu dengan lapangan seperti itu, dengan gaya permainan kayak kita yang banyak mengandalkan passing ya, kalau kita lihat tuh passing kaki ke kaki kita kan lumayan banyak nih, terutama sejak Piala Asia Senior. Memang ini cukup mempengaruhi. Tapi on the top of that ya, bahwa tanggung jawab dari federasi atau PSSI untuk menyajikan tontonan yang bermutu ini gue rasa menjadi satu pegangan. Oke, itu soal rumput lumayan banyak nih ya, penting nih, karena ini berulang-ulang. Kalian juga gue tahu apa iritasi ya, ini gimana sih gitu, kayak kesel nih kok nggak beres-beres, kira-kira seperti itu kan. Jadi gue sebenarnya mewakili kalian juga nih teman-teman, karena gue sama dengan kalian soal rumput ya. Oke, biarkan mereka cari solusinya. Dan bukan hanya rumput nih yang bermasalah, yang apa namanya ya, yang perlu dikoreksi, tapi juga penonton ya, penonton. Kemarin gue sebenarnya udah curiga ini kok penonton banyak yang berdiri di gang ya ini. Ini kalau kita nonton di misalnya Piala Asia kemarin lah contohnya ya, atau di Liga Champions ya, pertandingan-pertandingan yang levelnya sudah internasional lah, itu kita berdiri sedikit aja. Kemarin ya gak usah jauh-jauh, kayaknya mudah-mudahan masih ada videonya nih, gue sertakan ke kalian ya. Jadi supaya setiap statement yang gue ungkapkan semaksimal mungkin gue akan pertanggungjawabkan dengan data, fakta, dan video atau gambar ya. Jadi waktu di Jeddah ya, ini kan sama levelnya berarti kan, pertandingan kualifikasi round ketiga juga. Itu ada kayak mas-mas gitu, duduk dia satu orang doang, padahal duduk di gangnya itu, di lorong itu. Gak sampai 5 menit kayaknya kalau nggak salah ya, itu udah langsung ada yang datengin dan menegur dengan baik untuk jangan di situ duduk gitu. Dan dari dulu gue nonton bola ya di kalau di Eropa lah mungkin ya, standarnya di sana itu nggak pasti stewardnya itu tugasnya langsung menegur itu siapapun yang berdiri di gang. Nah ini kemarin kok gue bilang kok berjubel di mana-mana gitu terus, dan jumlahnya nggak sedikit. Ya oke lah kalau kadang-kadang 1-2 mungkin dia habis beli minum atau beli makan ya kan, terus dia keluar masuk ke lorong mau ke bangku, tiba-tiba mungkin ada peluang. Nah, ini kan kalian pasti pernah mengalami ini nih teman-teman ya. Terus ada peluang, jadi kayak mau lihat dulu nih gol atau enggak gitu misalnya gitu kan. Nah begitu udah agak down, agak tenang, baru dia akhirnya nyari bangkunya. Nah itu masih wajar. Dan kadang-kadang steward juga nggak terlalu
nggak terlalu galak lah langsung disuruh duduk, nggak. Ya kira-kira kalau udah dilihat 1-2 menit lebih dia masih berdiri, nah itu baru ditegur. Nah ini enggak, sampai hampir sepanjang pertandingan mungkin itu mereka berkerumun lah di lorong-lorong itu, dan gue lihat bukan hanya dan bahkan di tempat gue itu kan kita kan di media tribun teman-teman ya, itu kan lumayan agak ketat ya, apalagi yang lain-lain ya nggak tahu seperti apa ya, gue nggak bisa ngelihat karena terlalu jauh juga kan. Nah ini juga, dan ternyata gue berterima kasih karena gue udah nonton juga nih jawaban atau minimal ada respon lah dari PSSI melalui Bang Arya Sinulinga. Jadi akan dilakukan identifikasi dan investigasi dan kita harus hargai. Maka di sini gue satu menarik kesimpulan, kita sebagai netizen, sebagai pecinta timnas, sebagai warga negara sangat berhak untuk menuntut. Tapi kalau kita sampaikannya dengan baik dan kita lihat reaksi dari Bang Arya dan kawan-kawan juga cukup cepat, responsif, ya kita harus hargai gitu loh. Jadi nggak perlu kita kayak gedor-gedor rumah orang terus teriak-teriak minta tolong di gimana gitu, nggak usah begitu ya, kasih tahu aja kita baik-baik dan kita lihat mereka merespon dengan baik ya. Mudah-mudahan buat Bang Arya dan juga teman-teman di PSSI bisa segera mengambil langkah dan mendapatkan solusi untuk hal ini supaya nggak terulang lagi, karena dalam banyak hal kita sudah semakin baik, tapi ada 1-2 nih oknum, bukan oknum lah, itu tetap supporter tapi yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang kalau nggak salah ke dalam stadion, nggak tahu, katanya bahkan robos terus ngerokok, dilarang, malah lebih galak dia gitu loh. Ya ini jadi gini teman-teman ya, walaupun dia adalah bangsa kita, sesama pecinta timnas ya, bahkan rekan kita, kalau salah kita harus, orang pertama yang negur itu kita, bukan orang lain ya, supaya objektif gitu. Sama kayak kemarin supporter yang ngeledak-ledakin petasan di, kalau nggak salah tuh di hotel di Langham ya, di SCBD itu. Terus ada yang bilang, nulis gitu kalau nggak salah, kalau nggak tahu soal sepak bola mendingan diam, inilah yang namanya sayur ya. Kadang-kadang gue mau maaf ya teman-teman ya, mau gue lempar tuh akreditasi sama paspor gue ke mukanya dia kadang-kadang. Jadi dia bilang kayak dia yang paling tahu sepak bola gitu loh ya. Jadi nggak begitu ya. Jadi kita jangan, mungkin ada di luar negeri pernah terjadi, tapi 1 dari 1000. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di luar negeri, itu jangan kita lihat yang buruknya aja gitu. Yang bagusnya aja, yang bagus itu harus kita contoh. Itu berkali-kali gue ngasih contoh bahwa di luar itu nggak seperti itu banget gitu, ya kan. Jadi saya tanya ke mereka ini yang mengaku paling sepak bola, yang paling ngerti bola, udah berapa pertandingan sama kompetisi sama negara yang mereka jelajahi atau saksikan pertandingan kompetisinya, sehingga mereka bisa berkesimpulan Cywar itu adalah menyalakan petasan di hotel lawan gitu loh. Jadi sudahlah, kemarin di stadion gue udah melihat ya teman-teman, 70.059 itu termasuk pendukung Australia yang ini ya, nggak sia-sia gue ngasih video kalian di Vietnam bagaimana lagu kebangsaan kita. Ini gue saksi sejarah, gue mengalami langsung. Gue duduk di tengah-tengah pendukung Vietnam, waktu kita lawan Vietnam di Midin di round kedua. Ketika lagu kebangsaan kita dikumandangkan, gue ulang ya, ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan di Stadion Midin, tidak ada satu suara pun gue dengar yang mencibir. Satu suara pun. Yang bahkan ngeliatin kita tuh, satu suara pun. Kalian boleh tanya Divo dari Garuda Revolution, gue sama dia nonton ya. Jadi ini bukannya apa-apa teman-teman, supaya kita juga naik kelas, dipandang orang itu ya punya etika lah, punya attitude, punya adab ya. Jadi padahal itu dalam kondisi kita baru menghina lagu kebangsaan Vietnam loh di Gelora Bung Karno waktu kita menang 1-0. Jadi kemarin ketika kita menghadapi Australia, satu stadion itu berdiri ketika lagu Australia itu diperdengarkan, kayak ada 1, 2, 3 orang kayaknya mau coba untuk tiba-tiba tapi kayak dilarang mungkin ya. Dan akhirnya kita diam semua, respect, berdiri, dan disitulah gue lihat, oh, kelas kita sebagai bangsa itu naik. Respect. Dan berkali-kali gue mengatakan cerita dari 2010 ketika kita menghina lagu kebangsaan Malaysia, itu digunakan oleh Swike ya, kalau nggak salah pelatih Malaysia yang keturunan Tionghoa itu, yang dia bilang gue gunakan itu untuk membuat mereka lebih marah, dalam arti untuk bisa main all out gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita rasa kita hebat itu sebenarnya di mata lawan itu nggak hebat, bahkan digunakan untuk menginin kita ya. Jadi itu sedikit cerita. Jadi gue respect dengan teman-teman semua yang hadir kemarin di Gelora Bung Karno. Kalian ada representasi bangsa Indonesia yang menghargai tamu, menunjukkan kelasnya, dan tentunya ini membantu kita juga
Bukan hanya sepak bola pemainnya, bukan Pak Erick Thohir yang kerja, tapi kita juga memberikan sumbangsi dalam bentuk sikap seperti itu. Thumbs up. Oke. Apalagi itu udah semua, mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya. Ini udah hampir 30 menit badannya doang gue berbicara. Agak lumayan macam-macam seperti yang gue bilang. Ya gue ngobrolnya ngalor ngidul aja. Ya walaupun gue ngasih poin-poin juga tadi, mulai dari hasil pertandingan, pemain yang sudah kembali ke klubnya, kemudian kondisi rumput, penonton yang penonton yang ya jangan dibilang kampungan ya, kesannya nggak enak, penonton yang norak lah gitu ya. Yang gue rasa mudah-mudahan kalau kalian merasa seperti itu nggak usah berkecil hati ya, lihatlah contoh yang baik, nggak usah defense, nggak usah banyak alasan, ikutlah yang baik supaya kita juga lebih baik ya. Jangan tim nasionalnya baik, pemainnya baik, tapi penontonnya masih ketinggalan zaman di zaman batu. Oke, teman-teman semua, jadi itu dia sajian untuk makan malam kalian kali ini, cukup lama, mudah-mudahan berkenan. Kalau gue tadi sedikit agak keras ya berbicara, itu demi untuk kepentingan kita semua. Jadi kita sama-sama berkembang, dukung Pak Erick Thohir, simple ya. Jadilah penonton yang baik, itu sudah cukup untuk Pak Erick Thohir dan teman-teman membangun sepak bola kita. Dan sampai jumpa nanti di bulan Oktober di Bahrain dan Qingdao. Gua nggak tahu ya tanggal berapa kita lawan Bahrain. Away berarti Bahrain itu tanggal 10 Oktober. Lalu lawan China itu kita main 15 Oktober. Nah, kira-kira channel Bung Harpa kesana nggak? Nah, mudah-mudahan, siapa tahu ada sponsor atau endorse yang mau bantu, mungkin minuman, mungkin kopi, atau apa aja untuk membiayai perjalanan channel Bung Harpa supaya tetap bisa menjadi telinga dan juga mata pecinta timnas Indonesia. Oke, teman-teman. Mungkin kalian ada masukan, mungkin kalian ada komen atau apapun, silakan tinggalkan pendapat kalian. Terima kasih ya, jujur banyak banget dari kalian yang memberikan masukan. Feel free, ada yang mengkoreksi juga. Semua gue dengarkan, nggak semua gue ikutin. Yang bagus gue saring, tapi yang pasti gue sangat menghargai betul apa yang menjadi keresahan kalian. Apapun itu ya, gue akan dengarkan, dan sudah tercipta kondisi yang sangat positif ya. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan sampai jumpa bulan Oktober nanti. Bye bye.